Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Sri Ayu Rejeki dengan NIM 2215091071. Saya berasal dari kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi mobile yang sudah saya buat. Untuk bagian pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan terkait proyek. Nah, pada tugas kali ini, saya membuat sebuah aplikasi mobile yang bernama PanjiFest, yang dimana PanjiFest ini merupakan sebuah aplikasi yang bergerak di bidang internet. Nah, aplikasi ini juga dirancang agar para pengguna dapat membeli paket pada aplikasi tersebut, serta para pengguna dapat memilih beberapa paket yang sudah tersedia. Nah, tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang ingin membeli paket dengan cepat dan juga mudah. Nah, topik selanjutnya yaitu pengembangan. Pada bagian yang pertama yaitu user flow pengguna. Di sini saya akan melakukan run terlebih dahulu. Kita akan menunggu beberapa saat untuk proses run and debug pada emulator. Pada tampilan yang saya buat juga terdapat splash screen. Nah, user flow pengguna yang pertama. Nah, pada saat pengguna membuka aplikasi yang pertama kali muncul yaitu adalah halaman login. Nah, pada halaman login ini para pengguna harus memasukkan username terlebih dahulu. Contohnya kemudian pengguna dapat langsung mengklik tombol login. Nah, jika sudah, para pengguna akan diarahkan ke halaman home. Seperti ini tampilannya. Di sini terdapat informasi pelanggan, yaitu seperti nama dan juga nomor HP. Terdapat info mengenai paket yang dimiliki pelanggan, aktif hingga kapan. Nah, pada button bar paket aktif ini jika diklik maka akan menampilkan paket aktif yang dimiliki oleh pelanggan, yaitu di sini saya membuat para pelanggan tersebut memiliki dua paket aktif, yaitu paket speed dan juga lighting. Nah, di layar ditampilkan dua paket yang tersedia, namun jika kita mengklik lihat paket lainnya maka akan ditampilkan yaitu halaman yang berisi paket-paket yang berisi beberapa paket, yaitu seperti paket speed, lighting, unlimited, gaming dan juga family. Nah, pada layar juga tertera harga dan juga berapa gigabyte paket yang ada. Jika kita mengklik lihat paket maka akan menampilkan rincian detail paket mengenai masa aktif paket, jumlah gigabyte paket dan juga total harga yang harus dibayarkan apabila para pengguna memilih paket speed tersebut. Nah, jika sudah fix, para pengguna dapat langsung mengklik tombol beli. Kemudian di sini juga akan menuju ke halaman payment yang dimana berisikan total internetnya, kemudian masa aktif dan juga paket yang ada, yaitu seperti TV berlangganan yang juga tersedia pada paket speed. Dan juga terdapat total harga yaitu sejumlah 200.000. Kemudian ada payment method yang dapat dipilih oleh para pengguna ketika akan membayar paket tersebut.
Jika sudah, maka para pengguna dapat mengklik bayar. Nah, jika sudah klik bayar, para pengguna akan diberi informasi mengenai batas pembayaran, jumlah tagihan, dan juga nomor tagihan yang sudah diberikan oleh aplikasi. Dan juga dimunculkan payment method yang sudah dipilih, yaitu di sini yang payment method yang sudah dipilih yaitu menggunakan Visa. Jika sudah, pada navigasi home, maka kita dapat ke settings. Nah, di settings ini ada beberapa settings, yaitu ada pengaturan akun, pengaturan pembelian, pengaturan privasi, dan juga pengaturan aplikasi. Misalnya ke pengaturan akun, maka akan menampilkan tampilan profil dari pengguna. Nah, selanjutnya ke notifikasi. Nah, pada notifikasi ini akan menampilkan beberapa notifikasi kepada pengguna, seperti contohnya yaitu notifikasi mengenai paket unlimited telah berakhir. Dan juga ada notifikasi penggunaan kuota melebihi batas dan gangguan jaringan di area. Selanjutnya yaitu para pengguna dapat melihat profil mereka seperti nama, email, nomor handphone, dan juga alamat. Para pengguna dapat melakukan edit profil pada tombol edit profile. Kemudian selanjutnya yaitu pada bagian drawer. Pada bagian drawer di sini saya membuat seperti ini, terdapat nama dan juga name. Nah, jika kita mengklik tombol settings, maka kita akan diarahkan ke halaman settings. Jika kita mengklik profile, akan diarahkan ke halaman profile. Dan juga jika kita mengklik logout, maka kita akan diarahkan logout. Seperti itu. Jika ingin login kembali, kita perlu memasukkan username dan juga password. Nah, seperti itu untuk user flow pengguna. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai dependencies. Nah, jika berbicara mengenai dependencies, maka kita akan ke VS Code pada bagian PubSpec YML. Nah, ini merupakan beberapa dependencies yang saya pakai. Yang pertama yaitu ada Flutter, yang dimana Flutter digunakan untuk merancang UI yang saat ini saya buat. Selanjutnya ada dependencies yaitu Cupertino Icons, yang dimana dependencies ini akan digunakan untuk menyediakan icon-icon yang digunakan dalam aplikasi Flutter. Dependencies-nya selanjutnya yaitu ada Flutter Native Splash, yang dimana paket yang akan digunakan untuk membuat splash screen natif ke aplikasi Flutter. Selanjutnya ada HTTP, yang dimana HTTP ini merupakan paket yang digunakan untuk menyediakan dukungan untuk melakukan permintaan HTTP di aplikasi Flutter. Dan dependencies yang terakhir yaitu SQLite, yang dimana SQLite ini digunakan untuk mengakses dan mengelola database SQLite di aplikasi Flutter. Sekian penjelasan mengenai dependencies. Materi selanjutnya yaitu mengenai urutan pembuatan. Nah, urutan pembuatan yang pertama yaitu kita harus ke bagian kita harus ke VS Code terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai urutan pembuatan pada API. Sebelum saya menjelaskan urutan pembuatannya, di sini saya akan mencoba untuk mengklik ataupun membuat API seperti ini.
Nah, di sini saya akan membuat sebuah title, yaitu sistem informasi dengan isinya yaitu Diksa. Kemudian kita send, kita back terlebih dahulu. Nah, kita dapat lihat di layar bahwasanya sudah berhasil membuatnya. Kita juga bisa mengeditnya dan juga menghapusnya seperti ini. Kita buka kembali. Nah, sudah terhapus. Yaitu selanjutnya saya akan mendemokan pada CRUD SQLite yang sudah saya buat. Nah, seperti ini contohnya. Di sini kita bisa, di sini saya menggunakan CRUD SQLite ini untuk menambahkan paket data yang akan ditambahkan ke aplikasi, yaitu contohnya seperti paket data speed beserta deskripsinya, yaitu berupa berapa jumlah paket datanya dan juga berapa lama masa aktif paket tersebut. Seperti ini contohnya. Saya menggunakan gambar yang sama. Nah, mungkin seperti ini contohnya. Mungkin di sini title-nya itu family. Deskripsinya mungkin bisa diubah 200 GB selama 30 hari dengan harga 100. Dapat kita lihat yang awalnya hanya 2 sudah bertambah menjadi 3. Nah, selain itu kita juga dapat melakukan update data seperti ini. Misalnya kita ganti menjadi lighting atau speedo, ganti menjadi speedo. Jika kita update, maka akan berubah menjadi speedo, dan juga kita dapat menghapusnya. Nah, sudah terhapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai urutan pembuatan. Dari yang pertama, yaitu saya membuat seperti biasa di main Dart terlebih dahulu. Nah, di main Dart seperti ini, membuat beberapa rows dan juga drawer juga saya buat di sini. Selanjutnya yaitu saya membuat profile screen. Mohon maaf, maksudnya login page. Nah, pertama-tama saya membuat login page terlebih dahulu. Seperti ini tampilan kodenya. Jika sudah, kemudian membuat tampilan home screen dengan tampilan seperti ini dan UI-nya seperti ini. Kemudian ke tampilan. Nah, jika sudah ke home screen, saya membuat routes, yaitu di second screen, yaitu seperti atur paket, yang dimana atur paket ini akan digunakan untuk membuat code dengan tampilan seperti ini, itu paket aktif, speed, dan lain-lain seperti di layar. Selanjutnya ke code lihat paket. Nah, code lihat paket ini akan digunakan untuk menampilkan tampilan jika kita mengklik tombol lihat paket lainnya seperti ini. Jika sudah, selanjutnya saya membuat second screen, yaitu detail paket. Yang dimana detail paket ini akan ditampilkan jika kita mengklik lihat paket. Nah, seperti ini terdapat detail paket, yaitu seperti masa aktif dan juga lain-lain. Selanjutnya ke payment.
Di sini saya membuat screen payment terlebih dahulu, payment screen. Nah, payment screen ini akan muncul apabila kita mengklik tombol beli, kemudian seperti ini. Dan yang terakhir pada second screen itu saya membuat detail payment, yang dimana detail payment akan ditampilkan apabila mengklik tombol bayar seperti ini. Nah, jika sudah selesai di home screen, saya membuat code settings seperti ini dengan kodenya, yaitu seperti ini. Selanjutnya saya membuat code untuk notifikasi dengan code seperti ini. Kemudian yang terakhir membuat screen profile dengan code seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan pembuatan API terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita membuat folder DTO yang dimana terdapat file new start dengan code seperti ini. Kemudian membuat folder endpoints delete dengan nama file yaitu endpoint start dengan code seperti ini. Kemudian membuat folder service dengan nama file di dalamnya yaitu data service.dart dengan tampilan code seperti ini. Kemudian selanjutnya membuat file pada screens dengan nama yaitu API_screen.dart dengan tampilan seperti ini. Selanjutnya yaitu urutan pembuatan untuk CRUD SQLite. Nah, langkah yang pertama yaitu di folder lib membuat folder dbhelper.dart yang dimana setelah itu memasukkan file dbhelper seperti ini. Kemudian membuat screen SQL di screens seperti ini, yaitu dengan nama SQLite.dart dengan tampilan code-nya seperti ini. Nah, jadi sekian hasil pengembangan aplikasi mobile yang sudah saya buat, yang dimana terdapat home, kemudian kita bisa mengklik yang ada home, ada settings, notifikasi dan juga profile. Kita bisa mengklik ini, kemudian ini lihat paket, beli, bayar, dan juga terdapat detail payment, terdapat drawer, latihan API dan juga latihan CRUD SQLite, kemudian logout. Baik, sekian penjelasan saya mengenai aplikasi mobile yang sudah saya buat. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.